Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lowongan Kerja Indonesia. Nah, seperti biasa ya, admin akan memberikan informasi lowongan kerja. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru pertama kali singgah di channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Tujuannya ketika admin update lowongan kerja di channel ini, kalian jadi orang yang pertama menerima informasi lowongan kerja. Nah, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa ya like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang sedang membutuhkan lowongan pekerjaan mengetahui info ini. Dan tentunya kalian akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena sudah menyebarkan kebaikan. Oke, langsung saja ya. Nah, seperti biasa teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi lowongan kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Nah, tapi ini bukan yang untuk pusat ya, ini untuk kantor wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara teman-teman. Oke, kita lihat dulu persyaratan umumnya ya. Pengadaan pegawai pemerintah non pegawai negeri atau PPNPN untuk kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021. Persyaratan umumnya, warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun dan maksimal usia untuk S1 itu 35 tahun, D3 itu 35 tahun, dan SMA itu maksimal 30 tahun teman-teman. Nah, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara, memiliki kualifikasi dan keahlian sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, bersedia ditempatkan di seluruh kantor pertanahan kabupaten atau kota atau kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, diutamakan mempunyai pengalaman pada jenis pekerjaan yang dilamar, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai di suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta teman-teman ya. Dan bagi yang pernah menjadi pegawai tidak tetap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang ya, dengan nilai SKP minimal baik, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, mampu bekerja mandiri maupun tim, sanggup bekerja dalam tekanan dan target waktu. Calon pendaftar hanya dapat mendaftar satu jenis jabatan teman-teman. Oke ya, itu untuk persyaratan umumnya. Silakan teman-teman baca lagi. Oke, kita lanjut ke persyaratan khususnya teman-teman. Nah, IPK dengan kualifikasi pendidikan S1 ya, dan diploma 3 minimal 2,75, nilai rata-rata pada ijazah 6,5 untuk pendidikan minimal SMA sederajat. Oke teman-teman ya, mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft Office dan pengelolaan database, berkompetensi pada integritas, keuletan, komitmen, kerjasama, berorientasi pada pelayanan dan kualitas. Jumlah formasi, kualifikasi pendidikan, dan keahlian setiap formasi jabatan tercantum pada lampiran pengumuman ini. Nah, untuk formasi jabatan supir ya, wajib memiliki SIM A yang masih berlaku. Itu untuk persyaratan khususnya, silakan dibaca kembali. Oke, kita lanjut ke persyaratan administrasinya. Sini ya, poin 1. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir. Kedua, fotokopi KTP yang masih berlaku. Ketiga, pas foto terakhir berwarna ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak 2 lembar. Oke. Yang keempat itu daftar riwayat hidup dengan melampirkan keterangan pendukung seperti pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan, dan sebagainya bila ada. Surat pengalaman kerja bila ada. Surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh kantor pertanahan kabupaten atau kota atau kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara. Surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku, asli surat keterangan sehat dari dokter pemerintah ya, seperti puskesmas atau rumah sakit pemerintah, asli surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah. Oke. Persyaratan angka 7, 8, dan 9 dilengkapi setelah dinyatakan lulus seleksi penerimaan PPNPN. Artinya poin 7, 8, 9 ini teman-teman nanti ya setelah lulus seleksi saja berkasnya disiapkan. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke tata cara pendaftarannya. Nah, pendaftaran dibuka secara online melalui link ini teman-teman. Nanti untuk linknya akan saya cantumkan di deskripsi video, jadi teman-teman bisa melakukan registrasi ya di situ ya.
kantor wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 30 November 2020 sampai dengan 1 Desember 2020 pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Tengah ya. Serta pelamar wajib mengunggah dokumen yang telah di-scan dengan format PDF dan akan ditutup setelah kuota terpenuhi. Dan untuk mengetahui ketersediaan kuota jabatan, pelamar dapat membuka website ini teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi gini, pendaftaran untuk posisi ini atau lowongan ini itu 2 hari, tanggal 30 sampai 1 Desember nanti ya dibuka dari pukul 9 sampai pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan teman-teman harus menyiapkan berkasnya dulu ya terlebih dahulu dalam format PDF, dan jikalau kuotanya sudah terpenuhi maka mereka akan menutupnya. Jadi teman-teman harus segera menyiapkan berkasnya ya jika tertarik dengan posisi ini. Oke, dokumen apa saja yang akan diunggah ini teman-teman? Surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar ya, pastinya KTP, terus asli atau fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir basah, daftar riwayat hidup atau DRH, surat pengalaman kerja bila ada, surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh kantor pertanahan kabupaten atau kota atau kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, ijazah pelatihan dasar satuan pengamanan ya atau Gada Pratama khusus untuk pelamar jabatan Satpam, ini untuk posisi Satpam. Pas foto berwarna ukuran 4x6 latar belakang merah dengan format file PNG dan diberi nama file nama underscore foto underscore nick. Jadi nama fotonya ini teman-teman ya, contohnya Yamin underscore foto underscore 7471xxx.png. Oke teman-teman ya, jadi format nama foto seperti ini. Nah lanjut, persyaratan huruf A sampai dengan huruf G di scan PDF secara berurutan dalam satu file dengan ukuran file maksimal 5 MB dan diberi nama file nama underscore kode jabatan yang dilamar underscore nick. Contoh Yamin underscore APU underscore 7471xxx.pdf. Jadi poin A sampai G ini teman-teman berkasnya teman-teman gabungkan ya dalam satu file dan teman-teman jadikan PDF. Teman-teman jadikan PDF dan ukuran file maksimalnya 5 MB. Oke, nama filenya nanti ini teman-teman. Contohnya ya seperti ini. Teman-teman buat. Oke, selanjutnya pelamar mencetak tanda bukti pendaftaran online. Nah, oke ya, itu untuk tata cara pendaftarannya. Silakan teman-teman baca lagi ya. Oke, kita lanjut ke pengumuman hasil seleksinya. Di sini tertulis ya, pelamar yang memenuhi syarat administrasi akan diumumkan melalui website ini teman-teman, yang nanti linknya juga ya, di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 4 Desember. 4 Desember teman-teman. Pelamar yang lulus seleksi administrasi diwajibkan melalui verifikasi berkas pada tanggal 5 Desembernya dengan membawa asli dokumen persyaratan administrasi sebagaimana yang diunggah dan tanda bukti pendaftaran untuk diberikan kartu peserta tes pada pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah teman-teman. Nah ini pelaksanaan ujiannya di bawahnya ya. Pelaksanaan ujiannya ya hari Senin tanggal 7 Desember pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Tempatnya teman-teman Poltekkes Kemenkes Kendari Sulawesi Tenggara bla bla bla. Silakan teman-teman baca ya. Wawancaranya tanggal 8 Desember hari Selasa sampai dengan Rabu tanggal 9 Desember pukul 9 sampai dengan selesai di kantor wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara di Jalan Abu Nawas nomor 17. Dan sekian silakan teman-teman baca sendiri ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ketentuannya ya, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi ujian tulis dan wawancara akan diumumkan pada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 14 Desember 2020 melalui website ini juga teman-teman, sama linknya. Pelamar yang dinyatakan lulus sebagai pegawai non-pegawai negeri tahun 2021 diwajibkan daftar ulang ya atau konfirmasi pada satuan kerja masing-masing dengan membawa surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan bebas narkoba, materai 6.000 sebanyak 2 lembar teman-teman. Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun dan keputusan tim seleksi pengadaan pegawai pemerintah dan pegawai negeri bersifat final dan mutlak serta tidak dapat diganggu gugat teman-teman ya. Oke, nah ini untuk formasinya.
Ini teman-teman baca sendiri ya. Jabatan pertama itu asisten administrasi umum atau APU. Kualifikasinya ini teman-teman, jumlah formasinya 6, kuota pelamar 60. Oke teman-teman ya, silakan dilihat. Formasi kedua adalah asisten verifikator berkas ya atau AVB. Kualifikasinya ini teman-teman, formasi yang dibutuhkan 1 dan kuota pelamar 10. Oke teman-teman ya, silakan dilihat. Oke, kita lanjut ya ke formasi berikutnya, yaitu operator komputer. Kualifikasinya nih teman-teman, formasi yang dibutuhkan 6 dan kuota pelamaran 60. Silakan dibaca. Oke, kita lanjut ke formasi berikut, yaitu pengelola aplikasi PA. Ini kode-kodenya teman-teman, yang di samping-sampingnya kode-kodenya yang ini teman-teman, APU, APB, OK, PA. Jadi jangan lupa teman-teman ya kodenya. Nah, kualifikasinya nih teman-teman, jumlah formasi yang dibutuhkan 3 dan kuota pelamar itu 30 teman-teman. Silakan dibaca teman-teman ya.
Oke, kita lanjut teman-teman. Formasi berikut adalah petugas teknisi, kodenya PT, kualifikasinya teman-teman ya, jumlah formasinya 1 dan kuota pelamar 10. Silakan dibaca teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya ke formasi berikut, yaitu pengemudi. Kualifikasinya teman-teman, jumlah formasinya 3, kebutuhan atau kuota pelamaran 30. Silahkan dibaca teman-teman ya. Oke, formasi berikut yaitu satpam, kodenya S, kualifikasi ini teman-teman, jumlah formasinya 2, kuota pelamaran 20. Dan terakhir yaitu petugas kebersihan, kodenya PK, kualifikasi teman-teman, jumlah formasinya 4 dan kuota pelamaran 40. Silahkan dibaca teman-teman ya.
di sini kolom kuota pelamar. Nah, ini maksudnya seperti apa? Maksudnya jika ini 60 misalnya teman-teman. Misalnya untuk posisi asisten administrasi umum ini kuota pelamaran 60. Nah, jika untuk posisi ini sudah ada 60 orang yang mendaftarkan diri, maka untuk posisi ini akan ditutup. Begitu juga yang posisi di bawahnya teman-teman ya. Jadi kuota pelamar itu adalah bila pelamarnya sudah mencapai di angka seperti ini ya, 60, 10, 60, 30 dan sebagainya, maka untuk posisi tersebut akan ditutup. Nah, jadi saran saya, ini kan pendaftarannya jam 9 teman-teman ya. Jam 9 sampai dengan jam 3. Ya, ini kan pendaftaran dari jam 9 sampai jam 3 sore ya. Jadi saran saya supaya teman-teman tidak ketinggalan, teman-teman jam 9 itu harus segera mendaftarkan diri ya, agar teman-teman tidak ketinggalan kuota dari posisi yang teman-teman lamar. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian informasi lowongan kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional untuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman, dan semoga teman-teman diterima di posisi ini. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya ya, agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat dalam mengupdate informasi lowongan pekerjaan lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lowongan kerja Indonesia.